Berapa duit pertama dari Kalau LDP? nggak salah 65 juta ya. 65 juta Hmm, satu video. satu video. Emang sebulan bisa ngasihin berapa waktu jadi LDP itu? 200, 100 sampai 200. Aku itu udah sukses jadi YouTubers. Jadi lu nggak usah mencoba hal yang lain-lain lagi. Kenyataannya nggak bisa. Kalau aku gini, aku orangnya itu dari dulu tuh sama waktu itu sangat pelit. Time is money banget buat aku. Pokoknya aku pentingin banget waktu orangnya. Nah mungkin dari sana, karena ada mindset itu, setiap video yang aku tayangin ke orang, aku nggak mau orang nontonnya buang waktu. Aku mau mereka at least nonton video ini, walaupun gue ujung-ujungnya kasih tahu gue ada produk, tapi gue nggak mau lu nonton video ini tuh demi produk gue doang. At least harus ada something yang lu dapetin. Oke, jadi hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang aku tuh udah nontonin dia tuh dari waktu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, waktu masih kecil-kecilnya. Hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana seseorang ini yang mulainya tuh dari konten sampai akhirnya punya bisnis tuh yang luar biasa. Dan iklannya tuh ada di mana-mana. Jadi kalau teman-teman yang punya masalah penyakit GERD, itu pasti tahu siapa sosok di balik produk Hoto. Nah, hari ini kita kedatangan Ko Guntur atau Bro Leon ya. Iya, Panggilan halo sebenarnya semua. enaknya siapa? Leon? Guntur boleh, Guntur boleh. Pada taunya Guntur boleh kan? Iya. Guntur itu adalah nama panggungnya dari LDP ya dulu ya. Iya benar. Nama panggung. Nah, yang kita akan pelajari hari ini sebenarnya lebih ke arah gimana sih Ko Guntur ini tuh akhirnya benar-benar bisa membuat konten itu menjadi sebuah bisnis, dibawa ke bisnis untuk mensupport bisnisnya, dan bisnisnya itu jadi gede banget karena storytellingnya dia. Nah, kita akan bedah gimana cara dia nge-storytellingnya, dan yang aku pengen gali lebih dalam itu juga tentang relationship-nya dia, tentang mantannya dia, sama hubungannya dia yang saat ini. Karena ini menarik nih. Seru Karena ya, seru seru. Karena cukup beda, dan aku pun juga dapat konten dari Ko Guntur sendiri. Aku ngajak podcast itu karena salah satunya tentang relationnya itu. Oke. Gitu. Nah, mulai dari sebenarnya siapa sih Ko Guntur dan background dulu tuh sebenarnya apa? Kenapa akhirnya bisa masuk ke LDP itu, kenapa gitu? Aku jadi kalau background sendiri ngomong ya, mungkin aku tipenya lebih ke content creator daripada pebisnis kali ya. Karena emang dari awalnya itu aku mulainya dari konten kan, bukan pebisnis. Jadi aku konten dulu baru bikin bisnis gitu kan. Beda kan sama orang yang emang dari bisnis dulu baru mulai kayak konten, kayak mungkin Bro Anthony kayak gitu ya. Aku dulu sempat bisnis, tapi bisnisnya nggak terlalu berkembang. Oke. Akhirnya mulai coba untuk konten-konten. Oke. Tapi pertama kali pernah ngonten dulu lah. Pertama lagi ngonten dulu, tapi kontennya nggak related sama bisnis lah. Ngontennya yang aneh-aneh. Oh. Ngonten yang sama persis kayak LDP, tapi waktu itu ditentang sama keluarga. Kenapa tuh? Karena posisinya kalau di mata kacamata keluarga kan kayak ngelakuin yang kayak gitu kan aneh ya. Iya, Apalagi bener. di zaman 20 tahun yang lalu kayaknya Bener. itu sesuatu yang tabu banget ya. Bener, Bikin konten receh, terus habis itu dibilangin kalau sama hati-hati loh nanti kalau dilihat sama orang mertua kamu bakal dicap apa gitu. Iya. Nah, itu gimana waktu dulu? Sama dulu awal-awal, apalagi kan pas kita mulai konten, apalagi belum ada ini sama sekali kan, belum ada yang konten sama sekali, jadi jarang banget gitu kan. Apalagi aku lulusan Singapura, pulang-pulang bikin video gitu kan, orang-orang kan pasti kayak ih gila lu kuliah jauh-jauh ke Singapura, keren-keren, ini bikin video receh gitu kan, Iya, yang kayak betul. badut memalukan diri sendiri. Iya. Apalagi masih awal-awal itu kan pasti di ngomongin lah. Aku juga denger-denger dari beberapa teman aku tuh ada yang ngomongin gitu, Iya. teman-teman SMA. Pasti. Pasti, tapi kan ya udahlah, akhirnya jadi lumayan gede juga kan. Tapi waktu itu. tahu itu makes money ya? Awalnya belum tahu, Oh, jadi memang karena pengen bikin pengen karya aja. eksis aja dulu, pengen keren aja gitu loh. Oh. Tapi belum tahu YouTube cara dapet duitnya gimana. Dan kan memang salah satu ini kan, apa namanya, dulu tuh benar-benar salah satu lini yang baru gitu kan. Iya, benar. Dan maksudnya untuk yang mau endorse dari brand-brand pun masih nyari tahu nih gimana sih cara kerja sama YouTubers itu tuh gimana gitu sistemnya kan. Kayak gitu. Dan itu mulainya dari YouTube malahan ya. Kayaknya iya ya. Oh enggak, sebelumnya tuh mungkin dari Twitter.
Oh, Twitter. Jadi udah banyak orang yang kayak ngendorse di Twitter gitu loh. Oh. Iya, mungkin bener-bener baru bignya gitu kan pas udah masuk ke videonya itu mungkin di YouTube. Kalau dari perjalanannya ke Guntur kan dia sempat kuliah di Singapura, setelah itu mutusin untuk bikin video. Bener. Nah, kebetulan bikin videonya itu sama teman-teman juga. Ya. Dan gimana caranya akhirnya bisa tercetus bikin video itu yang tanpa tahu itu bakal menghasilkan uang sebenarnya. Nah, jadi awalnya itu emang bener-bener kan jadi nggak ada apa namanya mau jadiin bisnis lah gitu. Apalagi kan kita habis lulus kuliah gitu ya. Lulus kuliah tuh masa-masa di mana emang kalau aku ya belum yang urgent banget buat cari duit. Oh. Bener gak? Ya, Jadi ya, kayak ya. masih nyantai lah gitu loh. Malah aku urgent cari duit itu pas udah umur 30, pas udah banyak tanggungan, ada istri, ada apa. Gitu kan. Iya, iya. Kayak wah ini duit ini baru penting nih. Pas Oh. kita baru lulus kuliah kan masih ada apa ya namanya ya? Kayak belum tahu lah maksudnya Iya, iya. apa yang mau dilakuin dalam hidup. Kita masih nyari-nyari loh, masih ngira-ngira gitu loh. Yang di hidup yang penting itu kayak apa gitu kan. Jadi duit itu nggak masalah, bukan jadi ini utama gitu loh. Ya. Tapi ya kita pengen berkarya aja, kita pengen eksis aja, kita pengen dikenal orang banyak itu tujuan kita gitu loh. Makin kita dikenal orang banyak, ya kita makin berhasil. Jadi Waktu dari itu awal anggapannya pengennya di terkenal sana. aja lah. Iya, pengen terkenal aja kayak, wah apalagi orang-orang udah pada suka kan. Iya. Iya kan, udah dapat komen-komen orang pada suka. Video pertama waktu itu yang anak Sukaya juga langsung apa namanya? Di hari ketiga itu udah ada kayak 50.000 views kan. Wow. Itu video keempat dan kita kayak wah gila nih viral nih baru Oh. tahu nih wah rasanya begini nih ya terkenal nih rasanya eksis gitu kan. Heeh. Dari sana lah mulainya. Tapi kok Guntur sendiri kan sebenarnya introvert ya? Iya banget. Agak parah ya kayaknya ya. Iya bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu ya. Iya. Karena waktu tadi jalan aku juga ngerasa sih kayaknya bahwa introvertnya Awkward gitu ya. Iya iya iya. Kenapa akhirnya mutusin buat pengen terkenal? Padahal kan sebenarnya jiwanya kan introvert juga. Kalau menurut aku itu nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya karena apa namanya introvert lebih ke yang gua tuh kalau sama orang baru agak lebih awkward aja lah gitu. Ya jadi tapi keinginan mau eksisnya apa gimana gitu sama extrovert juga sama menurut aku. Jadi kalau extrovert kan mungkin kalau ketemu orang lebih cepet nyambungnya Ya, gitu ya. kan. Iya iya. Nah, kenapa akhirnya teman-teman itu juga mau? Kalau mereka juga sama, pengen eksis juga atau gimana? Kayaknya sama deh. Sama semua. Sama dan maksudnya kalau di LDP itu kita temen deket semua kan. Jadi kayak lagi temen satu geng. Ya udah Satu bikin video yuk SMA. bareng-bareng. Iya. SMA. Oh. Jadi kayak dan seumuran kan. Oke. Rata-rata seumuran. Dan kita kan maksudnya kalau temen satu geng itu kan pasti punya udah cocok nih bareng kan. Pasti udah punya kayak satu mindset yang mirip-mirip lah gitu kan. Jadi mungkin mereka melihat ini juga sebagai apa ya, hal yang bisa mereka banggakan gitu kan. Makanya mereka juga ayo nih bikin bareng nih. Stick together yuk bikin bareng terus. Sampai di posisi mana akhirnya baru tahu, oh ini ternyata bisa jadiin diseriusin nih karena bisa menghasilkan uang gitu. 1 tahun sampai 6 bulan pertama kalau nggak salah. 1 tahun 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan pertama ketika waktu itu kalau nggak salah ada brand tuh masuk pertama kalau nggak salah Nokia. Wah. Kayak gitu. Itu mulai endorse kasih duit gitu kan. Nah, di sana kita baru sadar, oh ini ada duitnya nih. Berapa duit pertama dari Kalau LDP? nggak salah 65 juta ya. 65 juta. Hmm, Satu video. satu video. Wah, Gitu. besar banget ya buat anak-anak umur segitu ya. Waktu itu kaget ya pasti. Ya. Waktu itu kaget pasti. Tapi yang kita pikir tuh lama-lama kelamaan mikir kan kayak nggak bisa nih kayak begini terus kayak kita jadinya mau kaya gitu kan, mau punya duit lebih, mau sukses tapi harus bergantung sama klien terus, capek. Nah dari sana baru kita pikir buat bisnis. Oh, akhirnya baru mikir untuk bisnis. Iya, tapi dari bisnis setelah bisnis baru sadar juga konten creator ini sangatlah penting. Balik lagi. Oh. Gitu. Emang sebulan bisa ngasihin berapa waktu jadi LDP itu? 200, 100 sampai 200. Tapi nanti dibagi-bagi lagi. Iya. Waktu itu baginya masih rata aja.
nggak bagi rata. Jadi kan emang yang handle paling utama itu aku sama Pau kan. Gitu. Dan kita kan harus ada bayar karyawan, harus ada bayar tim juga, editor, bla bla bla. Oh. Kayak gitu. Dan untuk tim-tim lain kan mereka emang murni sebagai aktor. Ya. Acting gitu kan. Jadi kita ada bayarannya juga setiap kali acting begini ya. Yang kalau ada brand kalian dapat segini. Oke. Kayak gitu. Nah, itu mulai setelah LDP-nya memutuskan untuk kayaknya kita harus bisnis itu kapan? Apa pas masa dimulai ada susah nyari kliennya atau gimana sebenarnya? Enggak. Jadi waktu itu klien dan YouTube pun emang kita masih, dan soalnya gini loh, kalau di YouTube kita kan jarang mainin tren ya. Jadi kita tuh yang benar-benar nggak pernah tren, kita tuh kayak ada dunianya sendiri lah gitu Iya, loh. betul. Kita nggak pernah undang-undang orang lain keluar juga ke dalam YouTube kita. Jadi kita benar-benar kayak jago kandang gitu loh. Iya. Kayak ya udah, gua malu aja terus-terusan. Iya. Gitu. Tapi akhirnya kita mau bisnis itu karena kita muak sama kita punya ke rutinitas sehari-hari. Udah selama 7 tahun konten nggak pernah ngapa-ngapain, cuma apa namanya, setiap hari cuma setiap minggu udah ada rutinitasnya kan. Nge-script, ngedit, syuting, ngulang-ngulang terus upload gitu kan. Lama-lama enek. Lama-lama kayak sadar sendiri kayak ini kayaknya harus ada sesuatu yang something yang berbeda nih gitu loh dari sana. Tapi bukannya bisnis juga sama ya kan, ngulang-ulang terus. Tapi challenge-nya berbeda. Bisnis itu challenge-nya yang setiap hari kita hadapin itu berbeda. Gitu loh, kayak ada another problem yang harus dipusingin yang jauh lebih, ngerti kan? Iya, Kalau iya. Bro Anthony yang ngalamin kan. Kalau konten kan challenge-nya sama-sama aja. Apa mungkin karena nggak ditargetin kali? Targetnya di Untuk mana tuh? lebih besar lagi di kontennya, bikin yang lebih viral lagi di. Iya, mungkin juga. Oh, Mungkin juga waktu itu kita udah terlalu nyaman sama diri kita. oke. Gitu. Jadi kayak udah ya itu menurut aku ya, itu kalau satu nasihat yang aku berani bilang adalah masa-masa muda aku terlalu males sih. Terlalu males. Terlalu males. Oke. Aku tuh terlalu nyaman. Kayak aku tuh bikin penjara sendiri di otak aku kalau aku itu udah sukses jadi YouTubers. Jadi lu nggak usah mencoba hal yang Baru lain-lain lagi. Gue cukup menjadi apa ya namanya ya, satu pisau yang sangat tajam, mainnya di sana-sana aja, gue nggak sentuh yang lain. Padahal kenyataannya nggak bisa. Ada trigger apa gitu nggak ketika mulai mutusin? Kan kadang-kadang kita ngejalanin rutinitas pun belum tentu kita sadar loh, walaupun kita muak tapi tetap ngejalanin gitu. Iya. Akhirnya kayak, kayaknya mau bisnis aja deh. Itu ada titik apa sebenarnya? Titiknya waktu itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Oh. let it flow aja gitu loh. Hmm. Itu makanya yang tadi aku bilang aku nyesel dalam masa kecil aku adalah masa muda aku ya. Karena aku orangnya terlalu let it flow. Dan butuh memakan waktu sampai 8 tahun, 9 tahun. Bahkan itu maksudnya faktor eksternal. Ada orang lain yang ngajak aku buat bisnis, baru aku coba mulai. Oh. Jadi bukan dari yang bener-bener sendiri. Iya. Oke, harus ada perubahan nih. Enggak. Iya. Itu yang aku nyeselin. Dan bisnis pertamanya yang burgusi itu ya. Iya, bisa dibilang. Oke. Setelah itu jalan-jalan ternyata kurang cocok ya maksud saya. Iya. Secara bisnis ya. Iya. Baru masuk ke yang kedua BOT ya. Waktu itu Flimty dulu sebenarnya. Oh, Flimty dulu. Ya, ada. Oh, kenapa? Kayak gitu. Ada masalah atau challenge apa di sana? Challenge-nya adalah mungkin kalau boleh ngomong di sana, karena kan balik lagi tadi ngomong ya, saya kan content creator banget. Awalnya hidup kita itu konten gitu, Iya. gitu. Sedangkan kebanyakan bisnis partner kita mungkin orangnya yang bisnis. Operasional. Ya, jadi mungkin kita ngomong aja cekcok di sana. Kayak Oh. mereka kaget dengan melihat kita, cara kita how we handle things. Kita juga kaget cara mereka, wih kok begini ya, gitu loh. Contoh simpelnya apa? Contoh simple mungkin ini, misalnya launching produk. Oke. Kalau bisnismen, mereka udah ada kayak, oke, lu kalau produk yang ini nih udah di masa produk life cycle-nya udah jatuh, lu harus buru-buru bikin produk baru untuk naikin. Oke. Bener gak? Ya. Harus banyak SKU dalam satu brand. Gitu. Sedangkan kalau kita content creator itu idealis. Bener gak? Iya.
kita bikin apa-apa harus sesuai standar kita dulu. Dan kita nggak mau ikut rules dari orang-orang. Kita nggak mau ikut rules dari bisnismen yang bilang kalau bisnis itu harusnya begini. Kayak gitu. Kalau kita content creator, kita bikin produk suka-suka kita sendiri, bukan pikirin dari rumus-rumus bisnis yang emang udah berjalan. Kayak misalnya setiap 1 tahun sekali harus ada beberapa produk gitu. Kalau kita nggak bisa gitu loh. Kalau emang produk itu nggak sejalan sama hati kita nggak mau bikin, kita nggak mau promoin. Iya bener. Gitu loh. Karena kita berasa kayak ini bukan gua gitu. Tapi nggak bisa ngomong karena apa? Karena kalau content creator yang dipertaruhkan nama baik kita sendiri. Iya betul. Gitu loh. Sedangkan Kita kalau mau jual, misalkan- kita mau jual ke orang mau beli sama kita, itu keluarin duit. Gua keluarin duit buat Ko Guntur. Iya betul. Ngerti gak sih? Iya iya. Kita nggak mau ini gitu kan, nipu-nipu orang. Sedangkan bisnismen kan mereka mungkin nggak punya mindset itu. Iya iya. Gitu. Sekarang kalau dari kacamata Ko Guntur yang saat ini ngelihat masa lalu itu, Hmm. yang bener yang mana sebenarnya? Yang bener apanya nih? Content Dengan creator apa kacamata bisnisnya? sekarang, maksudnya dengan posisi yang tadi Aku berani bilang content creator adalah yang benar sekarang. yang bener sekarang. Karena emang literally dunia sekarang dijalani sama content creator. Gitu loh. Screen time kita sekarang 8 jam. Bahkan Iya. kita maksudnya hampir setengah hidup kita itu kita spend time di handphone, di depan Setuju. handphone gitu loh. Mhm. Dan dunia itu sekarang tuh udah saking apa ya namanya ya? Udah saking honestnya, udah saking jujurnya, udah saking terbukanya. Ini tuh udah dunia yang baru, gamenya baru lagi. Kalau kita ikutin kayak cara bisnismen yang dulu ya mungkin aku nggak bisa ngomong itu cara jelek, enggak. Tapi mungkin sekarang caranya udah mainnya di zaman yang berbeda. Dan menurut aku cara yang lebih work sekarang ya, bukan yang lebih bener ya. Iya, iya. Lebih work sekarang adalah mungkin cara-caranya content creator menurut aku. Iya iya iya. Nah kemudian masuk ke dalam Flinty langsung ke BOT waktu itu. Iya. Itu bukannya orang-orangnya juga sama-sama aja ya? Iya, betul. Ah terus apa yang ngebedain maksudnya akhirnya mutusin untuk berhenti di Flinty-nya terus ke BOT padahal orang-orangnya kan juga sama-sama kan kayaknya. Aduh, itu terlalu panjang dan Terlalu agak panjang. susah dijelaskan ya. Tapi let's say apa namanya? Awalnya itu sebenarnya kita plan buat jalan BOT dulu, tapi Flimty karena udah ongoing, aku masuk sebagai bisa dibilang sebagai investor. Oh di tengah-tengah Iya, ya. tapi emang kita main produknya yang kita mau buat adalah sebenarnya BOT. Tapi Flimty karena mereka udah ongoing, mereka ajak kita bareng-bareng di sana. Kayak gitu. Terakhir baru akhirnya bikin yang BOT-nya. Iya, tapi itu sebenarnya plan utama. Tapi karena Flimty kan karena kita satu perusahaan bareng kan. Jadi udahlah gue masuk bareng. Terus masih di sana atau udah? Udah enggak? Udah enggak. Kenapanya boleh tahu atau? Itu tadi aku udah jawab. Mungkin lebih kayak nggak cocok aja di dalam. Tapi kan di BOT sama orangnya. Iya. Itu juga nggak cocok juga. Oh, nggak cocok juga di BOT-nya ya. Ya bisa dibilang kayak gitulah, mungkin nggak cocok dari segi pandang how this business can do lah gitu. Iya. Gimana bisnisnya ke depannya kayak gimana, ya banyak perbedaan pendapat gitu. Jadi ya kita memutuskan untuk kayaknya jalan sendiri lebih baik. Padahal BOT-nya itu kan omsetnya gila-gilaan ya. Iya, pada waktunya ya. Oh, sampai omset berapa? BOT itu pernah dulu di bulan keberapa gitu sampai per bulan kalau nggak salah ya, aku agak lupa. 40 ya. 40 M. Wah, hebat ya minuman kolagen. Iya, itu pertama kan pionirnya Iya, pionirnya. Setelah akhirnya memutuskan untuk menyudahi BOT-nya itu setelah berapa lama? Ongoing aja jalan. Jadi sambil berjalan tuh udah kayak kok banyak cekcok, banyak kayak perbedaan pendapat gitu kan. Makin lama belum ada yang bener-bener kayak kepengen langsung bubar gitu ya, belum ada. Tapi makin jalan ya udah kayak makin jarang kontekan, kayak udah apa ya kan, emang maksudnya emang udah nggak cocok ya pasti kan. Kontekan aja udah males gitu kan misalnya kan, emang ya udah lama-lama kayak hilang jalannya kayak gitu. Padahal omsetnya besar ya.
Iya, tapi Kenapa? akhirnya kan karena itu kan apa ya namanya kita memutuskan untuk bikin si Hoto ini. Rugi atau enggak sih, sampai sempat rugi atau masih Kayak rugi untung? nggak? Masih untung. Hebat ya, kadang maksudnya walaupun untung pun kan kalau misalkan nggak cocok ya tetap aja dijalanin gitu. Enggak ya, Iya. mutusin buat berhenti ya. Iya. Oh. Nah, kemudian masuk di Hoto. Hoto itu awal mulanya dicetus sama Guntur atau gimana? Aku dulu. Oke. Mm-mm. Mutusin kenapa? Hoto itu kenapa? Ide Hoto awalnya itu gimana? awalnya karena aku kan waktu itu sempet dari ini ya gendut banget kan. Mm-mm. Terus aku kurus banget kan. Iya benar. Nah, itu awal dari sana tuh aku sendiri tuh jadi health conscious banget. Aku jadi sadar banget lah sama kesehatan aku kayak gitu dan aku ngelihat ada keresahan dalam masyarakat. Itulah aku sadar karena pada saat aku diet, aku tuh kesusahan banget buat dapetin makanan sehat. Karena kalau Bro Anthony sekarang kita misalnya pesen makanan di ojol gitu ya, itu tuh seratnya itu sangat dikit Hmm. gitu. Dan pada waktu aku kurus itu kan aku diet kan, aku nyari-nyari makanan apa nih yang bisa menyehatkan diri gue, apa nih kalori yang kecil gitu tapi Iya. sehat penuh nutrisi supaya gue olahraga dan lain-lain kan. Nah itu sangatlah kesusahan. Dari sana aku cari-cari gitu kan kayak, aduh ada gak ya gitu loh. Gue butuh something yang sehat, kalorinya kecil gitu kan. Tapi kebutuhan serat gue juga tercukupi gitu loh. Nah dari keresahan sanalah aku decide kayaknya emang masyarakat di Indonesia tuh butuh. Hmm. Awalnya itu kita bikin Hoto bukan buat GERD dulu, Bro Anthony. Buat? Jadi kita nggak tahu itu tuh bisa buat GERD. Oh. Awal-awal ya kita kan nggak mungkin sebar produknya ke banyak orang langsung kan gitu Iya. kan. Paling ke 100 orang, 50 orang kita kasih coba gitu kan. Nah, tapi yang kita kaget awal-awal ada beberapa orang yang kolesterol, yang GERD itu tiba-tiba hilang. Oh. Tiba-tiba bisa diatasin permasalahan penyakitnya. Kita bingung dong kenapa. Kenapa kok bisa? Ya ternyata emang sesimpel lu mencukupi kebutuhan serat aja. Hmm. Ketika lu jadi sehat aja, lu makan lebih banyak hal-hal yang bernutrisi aja, itu bisa menyelesaikan permasalahan penyakit lu. Tapi kan kalau kita GERD, kalau kita ada kolesterol gitu kan, dokter-dokter lah, bukan dokter-dokter aja ya, kayak nggak ada yang nyuruh kita bener-bener kayak, ya udah lu makan buah setiap hari, ntar penyakit lu sembuh. Iya, iya. Lu lebih makan sayur lebih banyak ya setiap hari biar penyakit lu sembuh. Nggak ada kan yang ngomong Iya, kayak gitu. iya. Tapi nyatanya bisa. Tapi kan emang zaman sekarang tuh orang kesusahan kan buat nyari oke gue makan sayur tiap hari nih. Orang suka lupa gitu loh. Oke gue makan buah tiap hari gue harus ke supermarket siapin, Iya. beli lagi. Itu untuk jadi habit sangat susah. Baru muncul akhirnya membuat itu. Yes. Itu dengan partner yang berbeda lagi. Iya. Oke. Tapi partner yang sama Pau-Pau. iya. masih bareng sama Iya, dia. iya. Berarti berapa orang di dalam Hoto itu? Di Hoto sekarang mungkin kita ada 6-7 orang ya. 6-7 orang. 6-7 orang. Oh, pembagian kerjanya gimana? Pembagian kerjanya mungkin sekarang kita lagi jadi kayaknya mungkin ada yang sebagai CBO, Heeh. ada yang CMO, CFO, COO, ada yang komisaris kayak gitu. Tapi ya kebanyakan dari kita ada head-headnya sendiri di sana. Oh, Guntur jadi? Aku CCO, Chief Creative Officer. Oh. Dari awal tapi berdua atau udah sebagian? Dari awal berempat. Berempat. Dari awal berempat. Oke. Nah, ini menarik. Jadi ketika aku lihat kontennya aku Guntur itu kan sempet bilang kalau untuk bikin Hoto ini sampai kayak jual mobil, Iya. jual iya. barang-barang. Itu Benar. sebenarnya gimmick atau memang Beneran. seperti itu? Memang kayak gitu. Kenapa nekat sampai segitunya? Iya awalnya kan kayak gitu kan. Awalnya kan kita udah nggak kerja sama, udah agak ada jarak sama yang Flimty dan BOT gitu kan. Dan ya udah, terus awal kan ya udah ini bener-bener satu bisnis yang kita jalanin dari awal sampai bener-bener dari awal lah, dari zero lah. Iya. Hoto. Karena yang lain kan ada partner, ada apa gitu. Kalau Hoto ini bener-bener kita sendiri, duit sendiri. Gitu. Nah, ya udah. Sedangkan waktu itu kalau yang Flimty itu kan emang udah ongoing, udah ada. Jadi pemasukan itu juga udah ada dari brandnya. Kita sebagai investor pemasukan juga udah ada. Iya, iya. Nah, yang Hoto ini di luar dari prediksi kita.
Karena ini bisnis pertama dari nol kita. Heeh. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu gitu loh. Oh, ternyata butuh duit ini nih. Heeh. Ternyata ini belum jalan. 6 bulan aja belum ada. Maksudnya source of income yang bisa ngegulung dengan baik. Oke, waktu awalnya pertama kali bikin Hoto, sebenarnya kan posisi Ko Guntur itu memang udah terkenal, udah famous. Untuk cari investor kan sebenarnya nggak susah gitu. Kenapa waktu itu mutusin yaudah jual pakai barang-barang pribadi masuk tanpa ada investor gitu? Karena kita percaya banget kali ya sama produknya ya. Jadi kita kalau investor juga sebenarnya akan save kita in the short run aja gitu loh. Tapi in the long run-nya ya investor ini sebagai apa di sini gitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Dan sedangkan kita nggak begitu butuh waktu itu nggak begitu butuh pendanaan yang besar banget gitu enggak. Modalnya berapa pertama? Kita cuma butuh yang penting ini jalan. Hmm. Waktu itu 1,5 sampai 2 M. 1,5 sampai 2 M. Betul. Oh. Mulai dari Itu modal pertama ya. Modal pertamanya. Modal pertama. oh. Tapi kan ya untuk jalannya kan ada Ya. kayak gaji timnya gitu-gitu yang harus dijalankan. Berapa banyak tim Kayak pertamanya? gitu. Tim pertama 20 ya, 20 15 20-an orang. ya. 10 15 orang. Waktu itu butuh waktu 6 bulan untuk sampai akhirnya benar-benar bisa jualan banyak ya? Bukan jualan banyak. 1 tahun sampai jualan banyak, 6 bulan sampai bisa ngegulung sendiri. Oh. Jadi nggak butuh injek-injek lagi. Gitu. Akhirnya udah ada untungan yang nutupin biaya operationnya, apanya kayak gitu. Jadi awal-awal 6 bulan pertama udah bisa napas lah intinya. Iya, iya, iya. Kenapa 6 bulan pertama itu berat? Wajar sih ya, mungkin produk baru kali ya. Oke. Orang juga belum pada tahu gitu kan. Dan ini ada produk Hoto kita jual ke distributor. Distributor juga ini produk apa sih gitu loh. Belum ada buktinya lah Iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi udah mulai ngonten? Belum juga. Oh, belum juga? Belum juga. Justru karena kepepet 6 bulan gak jalan-jalan, ngonten? Nah itu konten tuh gara-gara bukan kepepet mau naikin penjualan Hoto awalnya. Oh. Jadi biar ada pemasukan sendiri Oh. gitu, biar ada pemasukan sehari-hari buat biaya kehidupan sehari-hari gitu sendiri Oke. gitu loh. Biar kayak oke lah gue bisa ngapain gitu loh. Iya, 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 iya. Kayak gitu malah nggak, ya pokoknya kan istri aku cuma bilang kan sayang aktifin dong kamu punya Instagram supaya supaya ada yang endorse gitu kan, supaya Iya, iya. kita ada duit buat inilah duit sehari-hari gitu kan. Iya, iya. Tapi jadi nggak tahu kenapa ya jalannya jadi ke Hoto. Iya, benar. Awalnya nggak kayak gitu. Oh. Tapi justru aku ngelihat kontennya Ko Guntur itu dari Hotonya itu. Waktu collab sama si Hotonya itu menjelaskan ke Hoto, baru aku kira oh ini kan yang dulu pernah di LDP gitu. Iya. Iya. Nah, akhirnya untuk mutusin bikin konten, gimana caranya akhirnya konten itu bisa menunjang banget bisnisnya si Hoto? Karena kan kalau aku sendiri ya, aku ngerasa sebagai content creator itu sangat mudah lah kalau misalkan untuk ngepromosin diri sendiri. Tapi Oke. begitu masuk ke dalam sebuah produk, Iya. susah sekali tuh untuk bisa Oke. mengkonvertnya gitu. Iya. Nah, iya, ini iya. Ko Guntur ini beda nih. Dari obrolan sehari-hari, closing rate-nya nanti ke Hoto, orang bisa convert ke sana gitu. Itu gimana Oke. caranya, Ko Guntur? Aku juga baru kepikiran sih ya pasti tanya kayak gini ya. Iya. Tapi mungkin apa ya? Mungkin satu dengan storytelling kali ya. Karena aku kan suka bercerita orangnya gitu kan. Jadi ya udah, aku untuk di Hoto pun aku kayak seolah-olah kayak bercerita tentang diri aku aja setiap hari. Kayak gitu. Tapi masalahnya di sini adalah kalau mau bercerita, kita harus punya cerita yang emang beneran cerita kita, nggak bisa yang kayak ngarang-ngarang gitu loh. Jadi karena mungkin aku sama Hoto yang emang aku yang jalanin Hoto, aku yang tahu produknya kayak gimana, selak beluknya kayak gimana, bener-bener cerita aku sendiri gitu kan. Jadi itu bisa tersalurkan dengan baik gitu. Karena kan mungkin kayak brand-brand lain gitu ya, mungkin ownernya nggak keluar sebagai content creator gitu kan, yang tim-timnya yang keluar sebagai content creator, tapi kan tim-timnya itu nggak tahu pasti kan soul produk brandnya itu seperti apa kan. Nah pas banget mungkin aku ownernya juga sebagai content creator, jadi aku benar-benar bisa mengasih
tahu ke audiens sebenarnya produk itu aku tuh kayak apa. Karena emang kan nggak ada yang lebih ngerti lagi dari aku. Iya betul. Gitu. Storytelling ini menjadi sangat penting dan semua orang bicara tentang storytelling. Tapi yang aku lihat dari si Ko Guntur, aku bisa nonton videonya Ko Guntur itu hampir sampai selesai loh. Itu Oh, gitu. mungkin bisa, iya di atas 30 detik gitu loh. Iya, oke, thank you. Apa yang ngebedain sebenarnya Ko Guntur? Apa yang cara ngebuat naskahnya seperti apa sampai membuat footage yang sedemikian rupa itu Iya. gimana caranya? Kalau aku gini, ini mungkin pengalaman aku juga jadi sebagai YouTubers ya. Kalau aku orangnya itu dari dulu tuh sama waktu itu sangat pelit. Time is money banget buat aku. Oke. Gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar dari aku punya planning gitu kan, yang memakan waktu aku gitu-gitu, aku tuh langsung kayak gila nggak bisa nih, ini waktu nih. Pokoknya aku pentingin banget waktu orangnya. Nah mungkin dari sana karena ada mindset itu, setiap video yang aku tayangin ke orang, aku nggak mau orang nontonnya buang waktu. Aku mau mereka at least nonton video ini walaupun gue ujung-ujungnya kasih tahu gue ada produk, tapi gue nggak mau lu nonton video ini tuh demi produk gue doang. At least harus ada something yang lu dapetin. Oke. Terserah apapun itu. Ya. At least ada positive message-nya dulu. Mungkin itu. Jadi orang tuh nonton video aku walaupun tahu ini Hoto, tapi ini kayaknya bakal berguna bagi hidup gua nih. Jadi udah gua nonton dulu sampai habis gitu kali ya. Itu yang bisa aku pikirin pikirin kalau aku juga baru mikir oh iya ya gitu. Mungkin itu cara aku. Kalau untuk dapetin idea kontennya, Dapetin ide kontennya sendiri random memang tiba-tiba ada kejadian terus habis itu dicatat di notes kah atau? iya gitu. Oh. Kayak gitu. Tapi kebanyakan itu keluar pas nge-gym. Kalau menurut aku ya, di content creator itu kita tuh bikin sesuatu yang emang kita mau nonton. Aku biasa ada full day 1 hari nulis karena moodnya kan udah nulis terus kan. Nah, Guntur sendiri ini menurutku tuh nih beda. Basisnya bisa jalan, konten kreatornya juga jalan banget untuk Iya. menjelaskan itu. Iya. Gimana caranya? Partner. Kalau menurut Guntur sendiri tanpa adanya Guntur muncul, bisa nggak meningkatkan omset seperti ini? Kayaknya untuk zaman sekarang akan susah. Mungkin bisa tapi nggak secepat ini.